Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, uji kinerja PPG Daljab. Perkenalkan, saya Yayan Bayanullah SPDI, guru di MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan, dan juga peserta PPG Daljab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, yaitu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat tugas UKIN, uji kinerja. Adapun praktek video pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah pelajaran Al-Quran Hadis dengan judul bab merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, dengan subbab tafsir surat Asy-Syams 1 sampai 10. Mohon berkenan bagi Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjutkan, biar lebih semangat, kita tepuk tangan 5 kali. Oke, tepuk tangan mulai. Ya, cukup. Baik, sebelumnya kita akan mengecek dulu kebersihan kelas kalian. Ya. Ada yang piket hari ini? Ada yang piket juga? Ada. Ya, oke, silakan. Sebelum yang piket melaksanakan tugasnya, silakan kalian cek dulu di meja kalian, di kursi kalian. Kalau ada apa-apa silakan buang. Selanjutnya, supaya lebih berkah KBM kita pagi hari ini, kita wajib memulainya dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa pagi hari ini? Saya. Silakan Azam berdiri dan pimpin doa. Sebelum kita mulai KBM, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil Islami dina. Bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Wah, kayaknya Bapak lihat pagi hari ini karena udara mendung jadinya kalian ngantuk. Supaya ngantuknya hilang, maka kita akan melaksanakan games dulu. Setuju? Setuju. Gamesnya game apa? Oke, siapa yang mau memimpin games kali ini? Agila, oke, silakan Anda dah maju ke depan untuk memimpin games. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi, kita bermain rebutan. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, tidak usah tepuk. Pagi.
siang, sore, malam. Siang, malam, sore, pagi, siang, sore, malam. Siang, pagi, sore, malam. Siang, sore, malam. Ternyata ada yang kurang konsentrasi di sini. Ya, silakan. Enaknya diapain nih teman-teman? Ini apa? Ya, boleh. Silakan nyanyi di situ aja, di situ aja. Ya, di situ aja. Oke. Oke, kita sama-sama tepuk tangan ya, sama-sama tepuk tangan. Tepuk tangan. 2, 3. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Alifatu Hadir. Hadir. Azhar Fauzi, Hadir. Barasya Fatir Wibowo, Fadi Rahman, Hadir. Fauzan Kamil, Hadir. Yazid. Yazid kemana Yazid? Sakit. Oke. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua, kita telah melaksanakan games. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi baru, Bapak akan menguji dulu, mengetes dulu materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya belum selesai, belum lancar, belum hafal, kita nggak boleh masuk ke materi yang baru. Sudah siap? Tentang kauniyah, qauliyah, dan ulul albab. Siapa yang mau membantu Bapak untuk maju ke depan? Ya, Ridho. Oke, silakan Anda Ridho maju ke depan. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjut ke pelajaran yang baru, kita mereview pelajaran sebelumnya ya, tentang ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ulul albab. Jadi, apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah? Siapa bisa menjawab? Saya. Silakan. Ayat qauliyah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam Al-Quran. Apa benar? Aku dengar. Dan apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah? Siapa bisa menjawab? Saya. Silakan. Ayat qauliyah adalah ayat yang telah dihampamkan di muka bumi dan alam semesta. Apa benar? Ya, aku dengar. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan ulul albab? Siapa bisa menjawab? Ibu silakan. Orang yang berapa? Apa benar? Aku dengar. Baik anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Iya, terima kasih banyak karena kalian sudah bersemangat dan sudah siap untuk belajar hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan menyebutkan pelajaran dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Bab kedua, judulnya adalah merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Ya, adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah menghafal ayat dan terjemahan surat Asy-Syams 1 sampai 10. Kemudian setelah itu kalian menyebutkan isi kandungan surat Asy-Syams 1 sampai 10. Kemudian kalian menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, menyebutkan kehebatan-kehebatannya. Kemudian nanti kalian setelah menyebutkan, menulis di
lembar LKPD yang telah Bapak berikan kepada kalian. Ditulis di situ makhluknya apa, kehebatannya apa, dan bila mana makhluk tersebut tidak ada atau hancur, bagaimana hasilnya, bagaimana jadinya nanti. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai, kalian maju ke depan, masing-masing satu kelompok, minimal satu orang untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Kemudian setelah itu kita berdiskusi, ya, hasil dari produk kalian didiskusikan di depan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan ke teman kalian. Kemudian setelah itu Bapak akan menyimpulkan materi kita, dan setelah itu Bapak akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan minggu depan, tugas rumah, ya, PR. Kemudian kita tutup kelas kita. Itulah rangkaian pelajaran yang akan kita pelajari. Ya, baik anak-anakku semua, rangkaian review tadi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti pelajaran kita. Silahkan dibuka halaman 22 bab 2, judulnya Mengagungkan Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Menggapai Rahmatnya. Silahkan dibuka. Sudah dibuka? Sebelum kita lanjut, Bapak akan bertanya dulu. Siapa yang tahu apa yang disebut dengan kekuasaan Allah serta rahmatnya? Ada yang tahu? Ya, silakan Azam. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah adalah semua yang dimiliki Allah, semua atau semua yang dikuasai oleh Allah. Betul apa salah? Betul. Ya, lumayan lah. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Siapa yang tahu apa itu rahmat Allah? Acung? Yang kedua. Siapa yang tahu apa makna rahmat Allah? Ya, Silakan Bang Azra. segala kasih sayang Allah pada seluruh. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Azam dan Bang Azra. Kali ini Bapak punya satu video yang akan menjelaskan tentang salah satu kekuasaan Allah, yaitu makhluk Allah yang sangat hebat, luar biasa, yang manusia dan seluruh makhluk bergantung kepada makhluk tersebut. Makhluk tersebut dijelaskan di surat Asy-Syams, bahkan merupakan nama daripada surat itu. Asy-Syams artinya apa? Matahari. Bapak akan memutar video tentang matahari. Ya, silakan disimak videonya. Matahari adalah bintang yang terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, serta merupakan penentu adanya siang dan malam hari. Pada siang hari, matahari akan nampak dan menerangi bumi. Sedangkan pada malam hari, matahari akan menghilang sehingga langit menjadi gelap dan seolah-olah matahari telah mengelilingi bumi. Padahal hal itu hanyalah gerakan semu. Berkaitan dengan hal tersebut, pernahkah Anda berpikir apakah matahari bisa padam? Saat ini, matahari sudah berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Sejak abad ke-19 sudah muncul beberapa pertanyaan mengenai matahari. Misalnya, bahan bakar apa yang dibutuhkan matahari untuk tetap menyala sampai saat ini? Tetapi inti dari matahari ini lebih mirip pembangkit listrik tenaga nuklir yang super besar. Matahari mempunyai kandungan atom hidrogen. Atom hidrogen yang netral biasanya mengandung proton bermuatan positif dan elektron negatif. Saat atom tersebut bertemu dengan salah satu atom hidrogen miliknya, maka secara Apakah kalian sudah menyimak video tadi? Bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi? Seru, hebat ya. Dan kita semakin mengetahui bahwasanya makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu sangat luar biasa. Dan yang lebih maha esa ada lagi adalah Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut.
surat Asy-Syams 1-10, Allah menyebutkan beberapa makhluk. Tidak mungkin Allah sebutkan beberapa makhluk tersebut kalau memang makhluk tersebut tidak memiliki kehebatan. Ya. Baik, setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, kepada masing-masing kelompok, untuk menggambar makhluk-makhluk ciptaan Allah yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams, serta kalian menuliskan manfaat dan kehebatan makhluk tersebut. Kalau di surat Asy-Syams itu ada matahari, ada apa lagi? Ada bulan, ada malam, ada siang, apa lagi? Ada bumi, ada gunung, banyak ya. Nah, kalian, tugas kalian ya pada pertemuan kali ini adalah menggambar makhluk-makhluk tersebut dan menuliskan kehebatan-kehebatannya. Kemudian setelah itu kalian nanti mempresentasikan masing-masing satu kelompok, masing-masing satu orang ya. Sudah terpahami? Sudah dapat dipahami? Baik, kalau sudah, Bapak akan membagikan kertas tugas kepada kalian masing-masing satu. Siapa yang belum kebagian? Sudah? Ya. Baik. Dan Bapak akan membagikan krayon kepada kalian ya. Silakan. Oke, Bapak akan nanya dulu. Kelompok ini gambar apa? Matahari. Kelompok yang ini gambar apa? Gunung. Yang sana? Bumi. Yang sini? Ya, ini? Bulan. Yang sana? Malam. Silakan kalian menggambar. Digambar dan ditulis kehebatannya masing-masing. Nanti ditunjuk satu orang perwakilan untuk presentasi di depan. Nah, kalau teman anak-anak, apakah sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai boleh maju dulu ke depan untuk mempresentasikan karyanya. Ya, silakan. Oh, begini dulu lah. Silakan di depan. Nah, baik. Bikin apa ini? Matahari. Bikin matahari. Oh, ini yang kuningnya matahari. Ini apa yang hitam-hitamnya? Langit. Oh, langit. Ya, oke, baik. Baik, matahari itu disebutkan di surat Asy-Syams ayat berapa? 1. Baik. Silakan sebutkan manfaat daripada matahari. Manfaat daripada matahari untuk bumi itu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, menerangi dan menghangatkan bumi. Dan yang ketiga, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke, betul apa salah? Baik, selanjutnya teman-teman, selanjutnya apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau menanyakan. Tadi disebut apa ini? Memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang mau nanya? Apa itu kebutuhan manusia? Ya, ini kelompok gua. Ini gambar apa? Kelompok gua? Gambar bumi. Gambar bumi. Baik. Silahkan sebutkan manfaat bumi bagi umat manusia. Silakan. Manfaat bumi bagi umat manusia yaitu sebagai tempat tinggal, dan tidak hanya bagi manusia saja, dan juga untuk makhluk hidup lainnya seperti pepohonan dan juga hewan-hewan. Iya, baik. Betul apa salah? Betul. Tangan. Ada yang mau bertanya? Penjelasan bumi ada di ayat berapa di surat Asy-Syams? Sebutkan
dalam surat Asyam ada di ayat 6 yang bunyinya wal ardi wa ma taha. Betul apa salah? Betul. Jangan lagi. Silakan duduk. Baik, kelompok 3 silakan. Silakan di sini depan. Baik, ya. Kelompok 3 ini menggambar apa ini? Gunungan. Pegunungan, ya. Baik, gunung juga disebutkan di surat Asy-Syams. Silakan sebutkan manfaat gunung khususnya bagi umat manusia. Sebagai paru-paru dan sebagai tempat tinggal manusia, sebagai tempat tinggal hewan, sebagai sumber mata air. Paru-paru bumi, tempat tinggal hewan dan sebagai sumber mata air ya, resapan ya maksudnya. Ya. Betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan paru-paru bumi? Paru-paru bumi adalah oksigen. Gunung sebagai Gunung sebagai oksigen. penghasil. Penghasil oksigen. Ya, gunung sekali lagi. Gunung sebagai penghasil oksigen. Betul apa salah? Betul. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 3 bagus sekali. Kelompok 4 silakan maju. Ya, maju kelompok 4. Ya, silakan. Siapa Akmal yang mau maju? Ya, baik. Coba dilihat ini bikin apa ini? Siang dan malam. Siang dan malam. Ini siang, ini malam. Baik, silakan presentasikan. Siang dan malam sangat penting bagi kehidupan manusia. Di antara manfaatnya, siang maksudnya membantu proses fotosintesis, membantu proses penguapan air hujan, memberikan sumber energi, sumber cahaya untuk beraktivitas dan mengeringkan pakaian. Sementara untuk malam adalah waktu untuk beristirahat, waktu terjadinya perubahan karbon dioksida menjadi oksigen, dan waktu hewan malam untuk beraktivitas. Betul apa salah? Betul. Ada yang mau bertanya seputar materi ini? Ya, silakan. Ada di ayat berapa dan di surat apa dari tentang siang dan malam itu? Tentang malam, ya. Di ayat ke? Baik anak-anak, sekarang kita menghafal surat Asy-Syams 1 sampai 10 beserta terjemahnya. Tapi sebelum kita menghafal, Bapak minta satu orang untuk membacakan surat Asy-Syams 1 sampai 10 beserta terjemahnya. Silakan. Siapa yang mau? Ya, silakan. Anda habis maju ke depan. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha. Dan langit serta membinanya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Faqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah hafal surat Asy-Syams 1 sampai 10 beserta terjemahannya? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Baik, kalau begitu Bapak akan meminta satu orang teman kalian untuk membacakan surat Asy-Syams 1 sampai 10 beserta terjemahannya. Siapa yang mau? Ya, silakan Anda dan Rafiq. Ya, silakan. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiriminya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghsyaha, demi malam apabila menutupinya. Wassama'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Ya, lulus. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah menghafal surat Asy-Syams 1 sampai 10 beserta terjemahannya. Di ayat 1 sampai 7 Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Tentunya Allah bersumpah dengan makhluk tersebut karena makhluk-makhluk tersebut memiliki keistimewaan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya baik di surat Asy-Syams maupun di surat-surat yang lainnya. Tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah bahwa ayat setelahnya menceritakan tentang informasi yang penting bagi kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah kalau memang tidak ada informasi yang penting. Ya, saya kasih contoh misalnya teman kalian Adil membawa informasi bahwa besok KBM libur. Dijamin kalau nggak pakai sumpah maka teman-teman kalian tidak akan percaya. Tapi kalau dia bersumpah pasti orang lain pasti akan percaya. Betul apa tidak? Betul. Besok KBM libur. Bohong. Sumpah demi Allah, demi Allah. Maka langsung orang akan percaya. Itu adalah salah satu manfaat sumpah. Jadi apa informasinya? Informasinya di ayat berikutnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia dua jalan. Fujuraha, jalan kejelekan, wa taqwaha, ya, jalan takwaan. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, yaitu di ayat setelahnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan apa? Jiwanya. Dengan apa? Dengan berbuat amal saleh. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya ditinggalkan. Maka itu adalah tindakan
menyucikan jiwa kita. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa? Dengan maksiat. Semua maksiat. Maksiat yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Kita menduakan Allah, ya, menyembah, misalnya menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala dan sebagainya, itu adalah tindakan maksiat yang paling besar. Kemudian ada maksiat-maksiat yang kecil, dan kita tidak boleh menyepelekan maksiat, karena walaupun kecil, kalau dilakukan terus-menerus maka dia akan terjerumus kepada dosa besar. Nah, apakah materi kita yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah dipahami? Ya, baik. Kalau sudah, alhamdulillah. Selanjutnya, apakah ada yang masih belum paham tentang materi yang Bapak sampaikan? Baik, silakan Bang Hasan bertanya. Bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Ya, baik. Rahmat Allah adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hambanya. Tanpa rahmat Allah, manusia tidak akan bisa masuk surga. Bukan karena banyaknya amal. Amal kita tidak bisa memberi kenikmatan surga. Tetapi Allah akan berikan surga apabila telah memberikan rahmat kepada kita. Lalu bagaimana supaya rahmat itu turun kepada kita? Rahmat Allah diberikan kepada kita adalah kita menjadi hamba yang taat kepadanya. Ya, silahkan kumpulkan tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian tadi. Mana tugasnya? Ini, ya. Oke, sini. Kelompok ini. Ya, oke. Kelompok ini. Ya, bagus. Kelompok mana lagi yang belum? Kelompok ini. Kelompok ini. Dan kelompok ini. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, ya, Bapak sudah menyiapkan tugas lain di rumah, yaitu PR, ya. PR-nya sudah Bapak buat dan sudah Bapak masukkan ke Google Form. Nanti silakan kalian mengakses link tersebut yang Bapak akan share di grup kelas kita. Ya, seperti ini tugasnya. Baik anak-anak, perhatikan, Bapak sudah mengirimkan tugas di lembar LKPD. Silakan kalian mengerjakannya melalui link yang Bapak share kepada kalian di grup kelas, ya. Dan wajib dikerjakan, ya. Pagi hari ini telah selesai. Namun sebelum kita pulang, kita pastikan bahwa kelas kita, tempat duduk kita dalam keadaan rapi lagi. Silakan dirapikan dulu. Agar pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa penutup kita? Silakan, Anda maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anakku, terima kasih kepada kalian yang telah bersemangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.